Baik, pertanyaan ada ketiga Pak, yaitu Ibu Ratu Tisa Destria, Ketua Komite Tetap Bidang Industri Produsen Peralatan Olahraga dan Penunjang lainnya. Silakan Bu Tisa. Bagaimana Wah, ini bola, Bu? tolong. Jadi, oh iya Bu Tisa, Pak. bola bagaimana? Saya ikuti kesibukan beliau pada saat Oh gitu itu. ya Pak, Ya. wah luar biasa. Terima kasih Pak Ganjar. Mohon izin Pak Ganjar, hari ini bukan tentang bola Pak, Oh iya. tapi peningkatan nilai tambah industri. Mohon izin untuk bertanya mengenai hal tersebut, mewakili dari Kadin. Data menunjukkan bahwa 76,9% impor merupakan bahan baku dan bahan penolong untuk industri manufaktur dalam negeri. 14,9% impor juga merupakan barang modal yang penting bagi perekonomian Indonesia. Di sisi lain, program substitusi impor belum mampu memenuhi kebutuhan bahan baku dan barang modal dalam negeri. Sehingga adanya kebijakan pelarangan impor bahan baku tentu menyebabkan tersendatnya kegiatan manufaktur dan sektor perekonomian lain. Sisi lainnya, ekspor Indonesia sendiri masih didominasi bahan mentah, terutama CPO dan batu bara, sedangkan negara tetangga kita Vietnam bukan hanya masih unggul soal bola Pak, tapi ekspor penyumbang Vietnam sendiri pun dari satu merek elektronik global brand bisa menyumbangkan lebih dari 65 miliar US dollar. Pertanyaannya ada dua Pak. Yang pertama, bagaimana strategi Bapak untuk menciptakan transisi dari ketergantungan terhadap bahan baku impor menuju program substitusi impor tanpa mengganggu industri yang sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, sektor atau produk apa yang akan menjadi jagoan Bapak untuk Bapak kembangkan sebagai daya dukung ekspor baru dan kemudian mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Demikian Pak, terima kasih. Pertanyaan banyak orang nih Pak ya, dua ekspor apa lagi selain coal dan CPO, dan yang pertama tadi substitusi impor, silakan. Ekonomi kita kalau nggak salah, kalau nggak coal-nya dihilangin, agak mengerikan gambarnya ya. Betul Pak. Tapi ketika coal-nya ditambahin baru ya Mbak ya, Baru gitu. naik. Maka saya mau jawab yang kedua dulu Mbak, ekonomi kreatif. Karena ternyata penonton film itu ketika filmnya bagus, sekali film itu diputar, itu kadang-kadang menghasilkan sebuah rintisan usaha yang berjalan sudah lama sekali. Kreatif, itu baru film. Belum lagu, belum desain, yang punya IP banyak sekali. Dan kami berbincang dengan anak-anak muda yang ternyata mereka punya concern betul di situ. Concern betul di situ. Sehingga kemudian mereka berharap ekonomi kreatif inilah kalau kita bicara agar ekonomi hijau berjalan, alam tidak rusak karena dieksploitasi dan kita tidak mau memikirkan alternatif potensi ekonomi Indonesia, maka kita akan masuk di situ terus. Padahal kalau ini kita buka anak-anak muda punya potensi yang gedenya minta ampun. Waktu kami berbincang dengan kawan-kawan ahli, beberapa di antaranya saya kira pelaku yang ada di Kadin ini, apa sih pentingnya internet cepat? Salah satu ada di situ. Bagaimana sih anak-anak di ujung-ujung Indonesia, di remote area bisa mendapatkan akses semua yang baik, ternyata tidak bisa dia mendapatkan akses internet yang baik. Maka saya bilang, bikin internet gratis untuk mereka. Berbasis dari itu, dan mereka punya knowledge yang bagus, maka sebenarnya kreatif hub-nya tinggal disediakan. Kolaborasi di antara mereka sebenarnya memunculkan tokoh-tokoh baru. Maka kemarin di debat saya contohkan, duta besar kita, lagi-lagi sama, ya, untuk berbicara di dunia internasional, bagaimana bekerja sama, saling menguntungkan untuk mengembangkan SDM itu. Saling latih, saling produksi, saling mengisi, kemudian kita unggul. Itulah otonom strategi dalam politik luar negeri yang saya ceritakan kemarin. Kalau itu terjadi, maka sebenarnya ini alternatif ekonomi ke depan. Maka kalau kita punya sumber daya alam, simpan dulu. Simpan dulu. Karena kita akan berpikir sangat panjang. Kita belum mencari loh yang di luar angkasa. Kita masih berkutat di sini kok. Negara lain sudah lari ke sana. Jangan-jangan ada energi, ada material yang lebih bagus. Tapi beberapa kawan profesor dari ITB kemarin mengingatkan, Mas, research and development. Jangan-jangan beberapa material yang kita ekspor, raw material itu
ikutannya yang lain banyak karena kita tidak mampu melakukan penelitian soal itu. Padahal kalau iya, jangan-jangan itu material yang banyak. Tadi yang pertama Menarik apa? Sorry, sekali. yang pertama tadi belum saya jawab, lupa. Yang satu lagi tadi pertanyaannya Mbak mengenai Tisa? bahan baku yang akan disubstitusi impor. Oh Gimana? ya, bahan baku yang disubstitusi. Maka ketika kita bicara hari ini kita punya, kalau salah satunya umpama yang dua unggulan lah ya, coal sama sawit. Sawit. Ya, batu bara sama sawit. Ya udah itu jadikan anchor dulu. Sekarang lagi geser ke nikel. Lagi geser nih nikel, lagi agak laku gitu. Kalau itu mau kita hitung, yuk kita hitung dengan baik. Kira-kira kalau ini akan menghasilkan banyak dan kita mitigasi kerusakannya tinggi, kita mau toleran sampai kapan? Agar kurva keduanya kita siapkan. Kalau kurva keduanya kita siapkan, maka investasi dan gerak cepat sekali lagi cepat. Short course, crash program itu mesti dilakukan. Maka ya kalau belum bisa buat sendiri kita mau ngapain? Merenung, marahin orang? Enggak lah. Ngamuk-ngamuk nggak bisa. Yang bisa mencari partner kolaborasi. Maka kalau kemudian kita, tadi saya contohkan apa? Selatan-selatan, kita mau buat nikel. Ya, beberapa material kita tidak punya, tapi Argentina punya. Maka kemudian ya udah kita kerjasama selatan-selatan dengan Argentina. Sama ketika kita akan mencari material yang kita tidak punya. Kita cari aja negara yang bisa secara strategis bekerja sama dengan kita sehingga nanti oh ya kita belum bisa buat sendiri kita ajak mereka. Oh ini belum bisa juga, oke kalau gitu saya impor dari Anda tapi kita kasih batasan waktu agar terjadi transfer of anything. Ya knowledge-nya, ya modalnya, ya apapun lah. Jadi Saya tambang pikir. yang akan jadi yang utama Pak untuk Kenapa? menambah ekspor. Kenapa? Tambang, sektor tambang atau ada sektor lain selain tambang? Kalau kita mau bicara ke depan dan ini sustain, Iya. lalu tidak merusak, tidak jorok lagi, ekonomi kreatif. Oke, ekonomi kreatif juga ya. Jadi Ekonomi selain kreatif. ekspor, tetapi Iya. yang substitusi impor tadi nilai tambahnya tetap di ekonomi Tetap kreatif. masih Baik. ada. Nah tinggal kita hitung ini akan Iya. berapa lama. Kan kita bisa memitigasi Iya. punya alat ukur. Kalau ini habis-habisan, kita akan habis dalam waktu berapa lama. Kita mau hentikan atau nekat. Maka kalau kita bicara kondisi seperti itu ya soal ekological, sosiologi, dan governance, ESG-nya itu mesti betul-betul. Nggak boleh jorok. Iya. Hancur Baik, itu Pak. kalau jorok itu. Nanti masih ada sesi lagi, masih ada 6 pertanyaan lagi, tapi kita harus break dulu.